Bapak Agus Karmadi, izin Bapak, videonya terlalu besar sehingga kami tidak bisa menayangkan di online. Jadi mungkin Bapak bisa paparan di sini Pak, 10 menit. Izin Bapak. Kepada Bapak Ketut Agus Karmadi. Izin Bapak Agus Karmadi. Maaf, baru keluar tadi ada ini sedikit. Ya, siap Bapak. Izin Bapak, karena video yang dikirimkan melalui EasyClear-nya itu cukup besar sehingga kami tidak bisa menayangkan di online. Bapak bisa memaparkan langsung di sini Pak, 10 menit. Oh, baik, baik. Baik, silakan, izin. Pak. Ya. Saya akan memaparkan langsung ini ya. Baik, terima kasih Ibu moderator. Saya akan menjelaskan. Udah lihat Bu ya ininya ya, share screen saya. Pak sudah, silakan Pak, 10 menit Pak ya. Ya. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang pemodelan air tanah di cekungan air tanah CAT Singaraja dengan visual multiflow. Sebelum saya mulai, izinkan saya mengucapkan Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam nama budaya, rahayu. Jadi untuk diketahui bahwa pemodelan air tanah atau CAT di Singaraja ini terletak di Bali Utara ya. Jadi kalau kita lihat Bali Utara itu adalah merupakan suatu daerah wisata alternatif setelah Bali Selatan ya. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu kalau ke Bali itu di Pantai Lovina yang terkenal ada lumba-lumba di situ ya. Jadi itu adalah merupakan daerah CAT Singaraja dan di situ juga ada 2 CAT sebenarnya di bagian Bali Utara itu. Jadi ada CAT Singaraja dan Tejakula ya. Tapi kami akan membahas CAT Singaraja. Jadi untuk diketahui bahwa semenjak perkembangan daripada pariwisata yang demikian pesat, maka dibutuhkan ya kebutuhan untuk air, ya baik itu untuk irigasi maupun air baku, itu diperlukan sangat tinggi di Bali Utara. Jadi konsekuensinya apa yang terjadi adalah di daerah Bali Utara akan terjadi degradasi ya air tanah di daerah tersebut karena pemanfaatan sumur air bawah tanah. Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan pengelolaan air tanah ya cekungan air tanah pada daerah Pantai Lovina maupun Bali Utara yang merupakan bagian daripada cekungan air tanah Singaraja. Itu kita sebut dengan CAT Singaraja berdasarkan Permen SDM tahun 2011 ya. Begitu pula dengan CAT Tejakula. Tapi kita bahas di sini CAT Singaraja. Seiring dengan meningkatnya itu, jadi banyak villa, hotel dan penginapan. Tentunya di situ juga untuk menunjang villa maupun hotel maupun penginapan maupun perumahan yang baru-baru akan dibangun. Sumur bor ya. Jadi karena di sana itu memang tidak ada sungai di sana jauh. Jadi sumur bor cepat dan ini cuman itu efeknya tadi degradasi. Baik, kemudian di situ juga ada indikasi adanya intrusi air laut ya, karena di situ dekat dengan pantai Lovina, kemudian dekat dengan pantai Pemutaran itu kan. Jadi di situ air laut bisa masuk ke dalam kalau kita melakukan pemboran secara intensif di darat sehingga air laut masuk. Oke. Nah ini juga kebutuhan agar air bersih itu di sana terus meningkat ya sebanding dengan meningkatnya kebutuhan daripada villa-villa, hotel-hotel ya sehingga eksplorasi air tanah semakin besar. Jadi mengakibatkan persediaan air tanah semakin berkurang ya, berkurangnya tanah pada lapisan aquifer ya.
Baik, kita masuk aja ke pemodelan CAT Singaraja. Berbicara tentang apa namanya CAT, maka tidak terlepas daripada peta aliran sungai atau DAS. Di sini kita ada sungainya, ya, jadi ada hidrologinya ya di sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini adalah saya teliti adalah yang daerah sini ya, daerah sini. Jadi ini adalah merupakan CAT Singaraja menurut Permen 2011. Kemudian, ini juga kita lakukan pengambilan titik sumur bor ya. Jadi kalau kita berbicara CAT maka yang menjadi kunci adalah titik sumur bor ya. Jadi di sini yang merah-merah ini adalah merupakan sumur bor, kemudian yang biru-biru ini adalah merupakan hasil geolistrik ya. Jadi kita pakai datanya adalah sumur bor dan geolistrik. Nah, di samping itu juga kita berbicara CAT, kita harus memakai yang namanya peta geologi. Jadi kalau kita lihat di sini juga apa namanya peta geologinya ini sedarah CAT daripada Singaraja ya. Kemudian kalau kita lihat saya membuat penampangnya ya, sayatan geologinya dari A ke aksen. Di sini kalau kita lihat di sini ada danau Tamlingan ya. Di sini adalah Beratan, Buyan dan Tamlingan. Kalau kita lihat di sini inilah danau Tamlingannya. Kemudian ada apa namanya transportnya ya. Jadi sebagai kalau danau Tamlingannya sebagai daerah imbuhan yang akan menyuplai CAT daripada Singaraja. Kemudian nah ini adalah pemodelan, ini mungkin formula-formula yang sudah ada karena kami memakai yang namanya mode flow. Di dalam ininya kita pakai finite difference ya. Jadi kemudian dibuat grid gitu ya. Jadi saya langsung aja ke sini waktunya mepet. Jadi sebelum kami melakukan pemodelan, kami memasukkan yang namanya titik-titik geolistrik maupun titik-titik ini apa namanya sumur bor ya yang kita sudah lakukan pengukuran di lapangan. Kemudian kita buat grid yang seperti ini. Kemudian kita juga harus batasi hidrologinya. Jadi memang kebetulan di situ ada yang namanya apa namanya batas hidrologi ya. Jadi kalau kita memodelkan harus ada batas hidrologi. Kemudian kita buatkan yang namanya ini yang grid-grid kotak-kotak ini ya. Kita masukkan masing-masing titik-titik geolistrik maupun titik sumur itu ke dalam satu pemodelan mode flow ini. Nah di sini kalau kita lihat ini adalah daerah CAT daripada Singaraja. Kemudian ini adalah gambaran daripada apa namanya constant head dan wall ya. Jadi kita batasi di sini wallnya ya di sebelah kiri dan kanan. Di sini ada distribusi constant head dan kita juga kita masukkan distribusi recharge-nya CAT Singaraja. Kalau menurut apa namanya data yang kami dapat, yang ini daerah A daerah recharge-nya, kemudian di daerah B ini adalah A ini 892,3 mm per tahun, sedangkan B-nya adalah 1575 mm per tahun. Nah, ini adalah kalibrasi muka air tanah untuk kondisi tunak pemodelan air tanah di CAT Singaraja. Jadi ini adalah observasi head-nya. Kemudian di sini ada gambar 11 adalah grafik yang menunjukkan terhadap skenario step 1, periode 1. Di sini ada apa namanya storage-nya, kemudian di sini ada constant head, kemudian di sini ada river liquid-nya ya, kemudian ada total in-nya, ada total out-nya. Begitu juga di skenario 2, kita gambarkan di sini ada grafiknya adalah storage, kemudian ada constant head-nya, kemudian ada total in dan total out-nya ya. Begitu juga kita menggunakan skenario 5 skenario ya yang menunjukkan apa namanya tahapan skenarionya. Sampai kita buatkan di sini skenario 1 lakukan penambahan pemompaan pada setiap grade mulai elevasi
25 meter ke bawah dengan laju pemompaan sekitar 5 liter per detik. Kemudian skenario 2 lakukan penambahan pemompaan pada setiap grid mulai elevasi 25 dengan laju pemompaan 10 liter per detik. Begitu selanjutnya sampai dengan skenario 6 dilakukan penambahan setiap grid mulai elevasi 25 liter sampai 25 meter sampai elevasi 250 meter dengan laju pemompaan sekitar 15 liter per detik. Jadi kesimpulannya dari hasil pemodelan dilakukan, maka dapat diberikan kesimpulan bahwa pengambilan air tanah yang tidak terkontrol yang dilakukan pada pemodelan menunjukkan terjadinya perubahan muka air tanah serta terjadinya surut pada CAT Singaraja. Perubahan muka air tanah yang terjadi dengan meningkatnya laju pengambilan air tanah mulai dari selatan menuju utara. Perubahan kontur muka air tanah yang lebih besar terjadi pada skenario 1 dan sampai dengan skenario 3 dibandingkan skenario 4 sampai dengan skenario 6. Dan surutan muka air tanah terjadi berkisar antara 0 sampai dengan 150 cm dengan rata-rata 65,3 cm yang terjadi pada skenario 3. Saran, jadi kami juga menyarankan untuk pemerintah daerah Provinsi Bali perlu melaksanakan inventarisasi sumur produksi untuk melengkapi data yang telah ada, terutama penentuan koordinat lokasi, kedalaman, kedudukan akuifer yang disadap, debit pengambilan air tanah, dan konstruksi semua sumber produksi yang ada di wilayahnya. Hal itu penting dilakukan untuk melakukan simulasi debit air tanah pada periode 3 sampai 5 tahun mendatang yang bertujuan untuk validasi data debit dan kalibrasi permukaan air tanah hasil perhitungan dengan skenario yang telah ditetapkan sebagai acuan bagi Pemda setempat dalam penyusunan rencana pengelolaan air tanah khususnya dalam pengendalian penggunaan air tanah di CAT Singaraja. Demikian Ibu Moderator presentasi saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ini sangat menarik sekali Bapak punya judulnya pemaparan air mode cekungan air tanah. Mungkin saya coba bertanya, ada beberapa pertanyaan dari chat room. Di sini dari Bapak IG Tunas dari Universitas Tadulako menanyakan kepada penyaji keempat, untuk simulasi HECRAS HMS, apakah input hujannya, hujan harian dan debitnya atau debit harian, jika ada debit, mengapa dilakukan transformasi hujan debit? Itu mungkin untuk penanya yang keempat, penyaji keempat. Baik Ibu, terima kasih. Izin Bapak, mohon sebelum dijawab kepada Pak Agus, mohon ditutup Pak screen-nya. Oh siap. Oke, terima kasih Pak. Ya, ini saya masih ini nih susah sekali share screen-nya. Stopnya. Sebentar dulu, nyari stopnya di mana ini? Oh iya. Ya, sudah. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Mungkin kepada penyaji 4, silakan untuk langsung menjawab. Ya, baik, Bu. Suara saya kedengaran, Bu? Siap, kedengaran. Ya, mohon maaf sebelumnya, Bu, karena saya sedang di perjalanan, jadi mungkin tidak di-on-kan kameranya. Mohon maaf sebelumnya, Bapak Ibu. Ya. Jadi mungkin terkait pertanyaan Bapak dari Sulawesi Tengah ya, terkait dengan apa analisis kuantitas dan kualitas air di Kota Semarang. Pertama-tama mungkin saya sampaikan dulu bahwa memang pelaksanaan analisa yang kita laksanakan itu terdapat pada 4 das, Pak ya, di Das Garang, Das Serang Lusi, dan Das Dolok Penggaron gitu. Nah, kemudian dari 4 das tersebut kami melihat data-data hidrologi yang ada di 4 das tersebut, pencatatannya seperti apa. Nah, kemudian memang ternyata pada beberapa periode terdapat pencatatan yang kosong, artinya tidak tercatat. Itu mungkin terdapat beberapa kendala gitu ya dalam pencatatan. Dan juga memang tidak seluruhnya pencatatan tersebut ada pada periode yang sama. Kemudian oleh karena itu kami gunakan HKMS untuk menyamakan periode data pada keseluruhan das yang akan kita simulasikan. Ya, makanya kita gunakan HKMS sebagai dasar untuk menyamakan periode ketersediaan air dalam pemodelan yang kemudian kita kalibrasi dengan data debit di ground station.
Nah, kemudian untuk simulasi sendiri kita gunakan tengah bulanan sebagaimana rencana pemberian air irigasi di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya yang direncanakan memang dengan periode tengah bulanan. Jadi kami gunakan simulasi dilaksanakan dengan periode tengah bulanan yang disimulasikan juga dengan panjang periode lebih dari 21 tahun. Walaupun memang di dalam SNI disebutkan bahwa minimal debit ketersediaan air 10 tahun, tapi kami ingin melihat bagaimana pemodelan yang dilaksanakan itu handal dan teruji. Jadi artinya dari tahun 98 sampai 2019, bagaimana kita ingin melihat ketersediaan air itu dapat memenuhi potensi untuk intake air baku perkotaan di Kota Semarang. Dari 1998 sampai 2019 kan mengalami beberapa kali tahun kering, yang artinya memang kita ingin mengetahui pada tahun-tahun tersebut apakah memang ketersediaan air tersebut masih memenuhi untuk memenuhi intake air baku Kota Semarang tersebut atau tidak. Jadi artinya memang hal tersebut diharapkan melalui pemodelan ini juga bisa memperlihatkan kondisi keterpenuhan intake terutama Kota Semarang dari berbagai kondisi tahun ya, baik kondisi basah, kondisi kering, dan kondisi normal. Jadi mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut ke pertanyaan di chatroom berikutnya. Ini ditujukan ke pemaparan Bapak Agus Kahmadi. Di sini dari Bapak Andi Anugrah, BWS Sulawesi 3, Palu. Penyajian pemodelan terkait dengan pemodelan air tanah di cekungan air tanah Singaraja dengan visualisasi motor. Mohon dijelaskan untuk boundary consultant head yang digunakan berupa apa? Apakah sungai, saluran air, atau yang lainnya? Penjelasannya. Silakan Pak Agus, monggo. Izin Bapak masih di mute. Baik, terima kasih Bu pertanyaannya. Jadi ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi untuk memang kalau di dalam memodelkan itu kita harus dibatasi yang disebut dengan constant wall ya. Jadi kami di Bali itu kebetulan Singaraja ini diapit oleh 2 sungai ya. Jadi kami memakai sungai untuk membatasi daripada pemodelan itu, yaitu Sungai Tukat Sabe dan Tukat Panas. Kalau Tukat itu bahasa Balinya namanya sungai Bu. Jadi itu yang kami membatasi. Memang kita harus ada batas hidrologinya. Jadi Tukat Sabe dan sebelah kirinya ya, atau di sebelah baratnya ya. Kemudian yang di sebelah kanan adalah Tukat Panas. Jadi itu yang kami pakai untuk constant wall-nya atau batas hidrologinya Bu. Terima kasih. Mungkin ada dari peserta online yang akan bertanya lagi kepada presenter 4, 5, dan 6. Bisa langsung di chat room atau raise hand. Silakan. Ada yang akan bertanya, silakan. Bisa menggunakan raise hand atau melalui chat room. Mungkin sambil menunggu ya yang akan bertanya, saya mau bertanya sedikit nih terkait dengan yang PJJ 4, analisis kualitas dan kuantitas. Dalam analisa Bapak kan menggunakan kelas 2 ya. Kenapa tidak menggunakan kelas 1? Itu apa pertimbangannya? Mungkin Pak Randy, silakan. Iya, betul Bu. Mohon izin menjawab. Jadi memang terkait dengan kualitas baku mutu, khususnya air minum, memang direkomendasikan itu harus memenuhi kualitas baku mutu kelas 1 ya Bu ya. Karena memang pelaksanaan kajian ini memang dilaksanakan secara internal di Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan, yang memang untuk pemantauan yang telah dilakukan di beberapa lokasi titik intake Kota Semarang ini memang
dilakukan pengujiannya di laboratorium pengujian kita, di mana memang peralatan yang dimungkinkan untuk menganalisa terkait hasil pemantauan tersebut memang hanya bisa sebatas baku mutu kelas 2, Bu. Jadi memang kalau untuk baku mutu kelas 1 sendiri memang terdapat beberapa mungkin balai pengujian tertentu memang khusus memang di luar gitu ya. Salah satunya mungkin BP POM mungkinnya terkait dengan air minum, dan tentunya memang hal tersebut belum kita lakukan, Bu. Jadi memang baku mutu yang kita lakukan memang baru dibandingkan dengan baku mutu kelas 2, dan tentunya memang kita juga bisa melihat apabila memang baku mutu kelas 2 pun sudah tidak memenuhi, apalagi memang harus dibandingkan dengan baku mutu kelas 1. Jadi mungkin itu perbandingan dari kami, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada yang akan bertanya lagi di chat room atau raise hand? Silakan untuk sesi ini. Oh, silakan Bapak Sugiarto. Silakan Pak, dengan menyampaikan instansi dari mana, ditujukan kepada penyaji berapa, dan pertanyaannya. Silakan. Iya. Makasih Bu atas waktu yang diberikan. Kami dari Politeknik Negeri Ujung Pandang di jurusan Teknik Sipil ingin bertanya kepada, ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya kepada beberapa penyaji. Yang pertama itu yang dari analisis hasil pumping test ya, untuk Pak Yudi Nasyono. Ini mungkin bisa disampaikan Pak, metode untuk pumping testnya tadi itu menggunakan metode apa? Apakah pakai metode bertingkat atau metode yang biasa saja dengan menggunakan satu jenis debit saja pemompaan? Kemudian hasil yang didapatkan untuk pumping testnya apakah diteruskan sampai pada analisis karakteristik aquifer di tempat tersebut? Kemudian yang berikutnya, untuk penyaji Wijayanti Ashuri, saya ingin tahu untuk secara korelasi, mungkin Bapak bisa jelaskan ya tentang bagaimana korelasi antara aliran air tanah dengan land subsidence yang terjadi. Kemudian untuk simulasinya itu menggunakan program apa? Kemudian dalam penentuan, dalam pembuatan model simulasinya sendiri, Bapak menggunakan berapa layer untuk simulasi ini? Mungkin pertanyaan yang sama juga untuk yang Pak Agus Karmadi, Bu. Demikian, Bu. Silakan untuk yang pertama, sebenarnya ini adalah sesi kedua, yaitu untuk penyaji keempat, Bapak Randy Firmansyah, kemudian yang kelima Wijayanti Ashuri dan Pak Agus Karmadi. Kalau untuk yang hasil pumping test itu sesi yang pertama Pak, mungkin nanti akan kami sampaikan kalau belakangan aja beliaunya akan menjawab. Kita minta terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan Bapak itu kepada Ibu Wijayanti Ashuri dan Bapak Agus Karmadi. Terima kasih Bu. Ya. Baik, mohon izin, apakah dari saya dulu? Ya, oke. Jadi pertanyaan pertama ini pertanyaan yang ini ya cukup kritis. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang pertama itu korelasi antara aliran air tanah dengan land subsidence yang terjadi. Nah, dari hasil pemodelan kami ini adalah pemodelan awal untuk land subsidence. Karena untuk pemodelan land subsidence sendiri, salah satu inputnya adalah muka air tanah. Jadi dari hasil pemodelan muka air tanah yang kami lakukan, nanti akan dijadikan sebagai inputan pemodelan land subsidence di software Plaxis. Namun untuk pemodelan air tanahnya sendiri, sekarang ini kita menggunakan model Muse, yaitu software yang bisa gratis Bapak Ibu gunakan, yaitu software aliran air tanah yang disusun oleh USGS. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa melihat webnya, yaitu model Muse. Kemudian apa hubungannya antara aliran air tanah dengan land subsidence yang terjadi? Jadi berdasarkan pemodelan muka air tanah yang kami lakukan, diketahui bahwa penurunan muka air tanah tertinggi terjadi di pantai utara Kota Semarang. Nah, hal ini sejalan dengan kejadian land subsidence yang kami lihat berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Ibu Dwi Sarah,
yang dilihat dari pengamatan baik geodetik maupun INSAR terlihat bahwa memang land subsidence di Kota Semarang itu cukup masif di bagian utara. Jadi kaitannya adalah memang ada inline ketika kita tadi sudah lihat persamaan terjadinya bahwa ketika ada pressure menurun maka nanti permukaannya relatif juga akan ikut menurun gitu. Tapi hanya pada lapisan yang masih bersifat lurus seperti itu Pak kaitannya. Jadi ketika muka air tanah turun sejalan dengan kejadian pengamatan land subsidence di pantai utara Kota Semarang. Kemudian pertanyaan kedua, simulasinya menggunakan apa? Tadi sudah ya Pak ya, mungkin kami menggunakan Modelius, yaitu software open source. Silahkan mungkin Bapak Ibu bisa lihat nanti di web USGS. Dan yang terakhir, berapa layer ya Pak ya? Ya, jadi sebenarnya untuk pemodelan air tanah ini kita memodelkan secara regional. Nah, karena secara regional, maka lapisan yang berupa lensa, kemudian yang menjari kami sederhanakan, sehingga kami sederhanakan menjadi 3 lapisan Pak. Oh gitu. Ya. Mungkin sekedar masukan juga Bu Ibu ya, bahwa ada software namanya PMWin bersama dengan SIMUL itu bisa khusus memang memodelkan untuk aliran air tanah dan menunjukkan land subsidence-nya langsung. Namanya PMWin. Kemudian Modflow ya, Modflow sebenarnya di situ ada juga, cuma Modflow lebih sederhana ke aliran air tanah saja yang sifatnya dia kan saturated seperti itu ya. Ya betul. Jadi, kalau yang unsaturated tidak mampu dia. Kemudian untuk realnya sebenarnya akan lebih baik jika ada hasil logbore yang mungkin menunjukkan stratigrafi tanah secara detail dan itu bisa diinput masuk ke dalam program yang dibuat atau disimulasikan. Kemudian selanjutnya kalau untuk sampai pada simulasi transport larutan, sebaiknya itu memang untuk pemodelan air tanah itu minimal menggunakan 10 layer. Karena kalau di bawah itu biasanya dia akan menimbulkan ada ketidaksesuaian atau terjadi divergence dalam solusi yang dipakai dalam simulasi tersebut. Biasa seperti itu, Bu. Pengalaman kami, Bu. Kemudian mungkin itu saja Bu dari kami. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak. Mungkin ini sedikit menambahkan juga. Jadi model kami juga sudah memasukkan data logbore, cuman tidak saya tampilkan. Kemudian tadi cukup menarik Pak untuk yang transport massa berarti Pak ya, yang 10 layer. Transport larutan. Jadi kalau misalnya sampai transport larutan, aturan seperti aturan tangan kanan ya seperti itu, bahwa kalau untuk layernya itu minimal 10. Kalau lebih kurang dari itu biasanya akan banyak bias yang terjadi di situ. Oh, oke. Baik Pak. Terima kasih atas informasinya. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu Wijayanti Arsudi. Mungkin selanjutnya kepada Bapak Agus Karmadi. Silakan Pak. Baik Bu. Baik, ini pertanyaan bagus sekali dari Pak siapa Pak? Dari Pak Sugiarto Pak, Sugiarto. Pak Sugiarto ya. Ya, jadi izin Pak, memang. Ya. Jadi izin Pak, jadi memang kami di Bali ini kan di Bali Utara khususnya ya, di situ itu kan kalau dilihat dari segi geologinya juga di pantai itu kan biasanya pasir aluvial kan gitu ya ininya litologinya atau batuannya. Jadi kami di dalam memodelkan ini memang kami memakai parameter yang utama itulah sumur bornya yang ada di Bali Utara. Di Lovina khususnya. Jadi tadi disebutkan pakai logbore ya memang dalam inputting di dalam Modflow itu kami menggunakan hasil konstruksi daripada sumur bor. Ya, di situ memang lapisannya juga lapisan aquifer yang kami dapat itu kan pasir di situ. Jadi kami memakai itu, kemudian kita input di dalam itu, kemudian kita batasi dengan hidrologinya kan gitu ya. Di situ itu tadi pertanyaan subsiden ya. Di situ subsiden mungkin nggak ada, cuman ada indikasi intrusi Pak. Intrusi ya. Jadi intrusi air laut karena iya, tepi pantai. Jadi kalau Bapak ke Lovina atau ke Bali Utara Lovina ya melihat lumba-lumba itu memang hotelnya banyak di pinggir pantai itu. Jadi di pinggir pantai sehingga itu dan pemanfaatan air tanahnya juga
ya lumayan lah karena jauh dari ini apa namanya sumber air ini ya permukaan. Jadi biasanya mereka biar cepat langsung ngambil dari sumur tanah. Nah ini ada indikasi yang di sebelah timurnya dari Lovina itu hasil geolisiknya kecil nilainya 0, ada 1 kan gitu. Kalau kami menduga itu adalah sebagai intrusi gitu. Kemudian dari hasil lab juga ada. Tapi karena ini pemodelan saya ini nggak membahas intrusi, ya membahas skenario begitu. Ya. Jadi memang secara ini subsiden tidak ada di sana ya. Subsiden cuman ada indikasi intrusi untuk ini. Kemudian layer-layer yang kami pakai memang bagus itu minimal 10 layer ya. Tetapi kami di sini kan karena ininya juga sedikit datanya, jadi ya yang apa adanya aja kita pakai. Jadi dari hasil logging bor-bor itu yang kita pakai konstruksi sumur bor itu untuk pemodelannya. Jadi dapatnya ya kayak begitu kayak tadi. Jadi saya juga coba, memang saya lihat di pemodelan pakai Model itu jarang seperti ini, ada storage-nya, kemudian apa namanya ya river liquid-nya, kemudian storage out-nya itu. Jadi saya coba menampilkan gitu bagaimana tanggapan teman-teman yang sering memodelan begitu. Kira-kira begitu Pak Sugiarto. Iya. Kasih Pak. Mungkin tambahan sedikit saja Pak. Baik. Iya. Jadi kalau ini kan saya lihat ini saya berasumsi bahwa yang dilakukan adalah simulasinya sifatnya steady state ya, bukan transient. Artinya dia tidak menampilkan sesuai misalnya dengan kalau kita anggap bahwa dalam waktu simulasi 100 tahun itu bisa kelihatan seperti apa perubahannya ya. Ya benar. Jadi kemudian mungkin ini sebenarnya sudah menjadi input awal yang baik sekali Pak. Karena bisa diteruskan sampai pada simulasi intrusi air lautnya. Tinggal digunakan saja program SeaWorld namanya, itu bisa kita tunjukkan seperti apa modelnya, tinggal bisa kita validasi juga dengan menggunakan geodistrict. Kemudian juga mungkin tambahan untuk simulasi air tanah seperti ini, sebaiknya memang ada input juga untuk recharge-nya sendiri, karena itu ada pengaruhnya terhadap perubahan volume di dalam aliran air tanah juga. Mungkin seperti itu aja Pak. Baik, terima kasih maksudnya Pak Sugiarto. Sama-sama, nanti kalau Pak. kembali mampir Pak. Siap Pak, siap. Terima kasih Bu. Ya. Baik, terima kasih Pak Agus atas jawabannya. Mungkin dari sini, ada pertanyaan lagi dari room online. Bisa menggunakan raise hand atau melalui chat room. Oke. Kalau sudah tidak ada, mungkin kalau sudah tidak ada, saya buat kesimpulan untuk sesi kedua dengan penyaji dari Bapak Randy, kemudian Ibu Ujayanti Asuri, dan Bapak Agus Karmedi. Pertama, kualitas dan kuantitas air menjadi perhatian utama dalam penyediaan air baku. Kemudian perubahan muka air dipengaruhi oleh pengambilan air baik dengan terkontrol maupun tidak terkontrol, sehingga CAT yang ada di lokasi tertentu bisa dipantau. Kemudian yang ketiga, pemodelan air tanah menjadi hal yang salah satu alternatif dalam memitigasi dan perubahan dari air tanah, khususnya pemodelan yang berkaitan dengan air tanah. Sebelum sesi ini saya tutup, mohon kepada para pemakala, kemudian para peserta dibuka videonya untuk dokumentasi kami. Silakan. Oke, silakan. Semuanya sudah. Satu, dua, tiga. Lagi satu kali. Satu, dua, tiga. Oke, satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Yang terakhir. Satu, dua, tiga.
Oke, baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup, jalan-jalan ke Mandalika, sesi paralel 1 telah selesai. Terima kasih atas perhatian para pemalah dan peserta. Sampai jumpa di sesi paralel kedua acara PIT Hati ke-39. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Untuk selanjutnya kita akan bergabung ke ruang utama karena akan masuk ke sesi keynote speaker. Setelah sesi keynote speakernya selesai, baru masuk ke sesi paralel kedua. Terima kasih, mohon maaf dari kami para moderator jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Bapak Ibu. Terima kasih, Jin. Waalaikumsalam. Semuanya. Untuk pesawat awak itu, apa awak itu?